Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yantos RW Backpacker Channel, media informasi, edukasi, dan hiburan. Jadi dapatkan informasi yang baik, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang membahagiakan hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Kali ini kita masuk kepada media edukasi, yaitu pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Dan pembelajaran ini, Pancasila ini ada serinya ya, seri 1 sampai dengan 10 atau lebih. Bisa nanti kalau seandainya tidak tuntas. Jadi ikuti terus pembelajaran Pancasila di channel ini, karena pembelajarannya secara praktis dan mudah. Dan ikuti terus mulai dari seri pertama sampai terakhir hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Lebih dahulu jangan lupa untuk memberikan supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, and comment di channel Yantos RW Backpacker Channel YouTuber milenial. Baik, pembelajaran Pancasila di channel ini ingin kita jadikan sebagai edukasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, saya berharap semua yang menyaksikan video ini, yang mengikuti pembelajaran Pancasila ini, karena ini pembelajarannya adalah praktis dan mudah, saya berharap untuk aktif, ya, di samping memberikan subscribe-nya, juga memberikan komen-komennya. Nah, komen di sini kita gunakan sebagai ajang diskusi aktif ya. Jadi semua yang menonton ini, baik mahasiswa, pelajar, atau murid sekalian ya, bisa memberikan komen-komennya di channel ini, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab juga pertanyaan kalau ada nanti yang komen bertanya, dan itu akan menjadi input yang baik untuk bisa saya lihat, saya nilai ya, komen-komen mana, pertanyaan-pertanyaan mana yang bagus, sehingga bisa kita diskusikan, sehingga channel dan komen yang ada di channel ini tidak pasif ya, harus menjadi channel yang aktif berdiskusi mengenai pembelajaran Pancasila secara praktis dan mudah. Oke, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus serinya, ikuti sampai habis, karena di tengah penyampaian materi ini ada nanti ya berapa hal yang mungkin bisa kita lakukan secara lebih interaktif agar Anda lebih memahami materi-materi ini. Ikuti terus pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Ikuti seri-serinya, jangan ketinggalan. Sekali lagi jangan lupa beri supportnya yang banyak, subscribe-nya. Jadikan Yantos RW Backpacker Channel sebagai media informasi yang baik, edukasi bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kembali kita jumpa di channel saya, Yantos RW Backpacker Channel, media informasi, pendidikan, dan hiburan. Kali ini kita masuk kepada media pendidikan, yaitu kita belajar secara praktis dan mudah pelajaran Pancasila. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan mengangkat topik ya, yaitu pengantar aplikasi nilai-nilai Pancasila.
Jadi sebagai pembukaan, sebagai dasar, saya akan menyampaikan bagaimana aplikasi daripada nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan coba nanti membahas tentang apa itu aplikasi nilai Pancasila secara umum, kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila, yaitu mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, landasan kita menggunakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada dasar filosofis, ada dasar sosiologis, dan ada dasar yuridis. Kemudian bagi mahasiswa, juga bagi siswa, bagi murid, dan sebagainya ya, bahwa mata kuliah Pancasila ini, mata pelajaran Pancasila ini adalah wadah atau sarana ya, dengan adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, di sekolah, menjadi wadah bagi itu bagi murid, pelajar, mahasiswa ya, itu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan di perguruan tinggi atau di sekolah. Kemudian juga Pancasila merupakan amanat Undang-Undang 45 ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu terdapat bahwa kita harus berdasarkan pada Pancasila yang 5 sila itu. Kemudian juga dengan mempelajari Pancasila juga kita mengharapkan adanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila tidak hanya sebagai seremonial semata, tapi juga bisa kita jadikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga penjiwaan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila tidak hanya cukup dihafal ya, atau dibaca atau diingat, tapi juga harus kita menjiwai, masuk ke dalam sanubari kita. Baik, selanjutnya adalah dengan mempelajari Pancasila kita bisa melakukan analisis, bisa memberikan solusi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian dengan pendidikan Pancasila akan membentuk sikap mental kita semua agar menjadi manusia yang Pancasilais. Tujuan dan outputnya adalah nilai Pancasila ini tentu akan melahirkan manusia yang Pancasilais. Baik, secara etimologi kita masuk ke Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Jadi Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar dalam kehidupan kita, penuntun hidup kita ya, dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Nah, sebenarnya istilah Pancasila ini sudah banyak muncul ya, sudah ada dalam dari sejak dulu kala ya. Itu adanya karya-karya dari Tantu Tantular, Tantu Prapanca, ya, baik itu dalam buku Negara Kertajama maupun dalam buku Sutasoma. Pancasila itu sudah ada, yaitu 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang 5 ya. Walaupun tidak namanya Pancasila, ya istilah Pancasila keramat sudah muncul ya. Itu 5 dasar tingkah laku. Jadi kalau kenapa kita pada hari ini memiliki Pancasila, artinya sejak dahulu Pancasila itu sudah ada dalam pada masa nenek moyang kita dulu ya. Nah, selain dari kitab Sutasoma tadi juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika tanpa negara. Jadi artinya Bhinneka Tunggal itu ya, Ika yang ada di lambang Garuda Pancasila itu menjadikan moto lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu yang dimaksud di dalam buku? Ya, aplikasi depan nilai-nilai Pancasila yaitu bagaimana menerapkan Pancasila itu dalam segala aspek kehidupan ya. Jadi bukan hanya untuk diucapkan semata. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, kita juga harus mempraktekkannya, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang dimaksud dengan aplikasi nilai-nilai. Jadi apapun status kita, dimanapun kita saat ini,
Pancasila itu harus kita praktekkan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu nilai-nilai Pancasila yang 5 itu? Maknanya apa gitu ya, hikmahnya? Yang pertama itu adanya nilai-nilai ketuhanan. Artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Jadi apapun agama, ya, dalamilah itu pelajaran agamanya itu ya. Ajaran agama itu didalami gitu, sehingga kita menjadi orang yang religius. Kenapa? Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada setiap manusia. Orang yang menjalankan ajaran agamanya adalah orang yang baik, ya. Selalu mengajarkan kebaikan ajaran agama itu. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa, ya, manusia Indonesia itu adalah manusia yang memiliki Tuhan, ya, ketuhanan, dan menjalani ajaran agamanya dengan baik. Disebutkan bangsa yang religius. Yang kedua adalah kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila itu nilai kemanusiaan. Apa itu? Bangsa itu bangsa yang beradab, yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi manusia Pancasila itu manusia yang punya etika, punya adab, selalu menghormati hak-hak orang lain, ya, harkat dan martabat manusia, sehingga terciptalah harmonisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, nilai Pancasila itu nilai persatuan, ya. Nah, bahasanya itu bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, itu suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita beda, ya. Ada agama beda, suku beda, ya. Ras mungkin juga beda. Nah, itu suatu hal yang alamiah yang kita terima sebagai, ya, artinya perbedaan untuk memperkuat kehidupan kita berbangsa negara, bukan perbedaan untuk memecah belahkan kehidupan kita berbangsa negara. Dan keempat adalah nilai kerakyatan. Itu bangsa Indonesia, bangsa demokratis, dikenal kita dengan musyawarah mufakat. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bermusyawarah, bermufakat, baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Dan ada yang ingin memaksakan kehendak pada orang lain, ya. Jadi harus bermusyawarah mufakat supaya semua bisa dijalankan dengan baik apabila semua orang menerima dengan hati yang lapang. Jadi ada istilahnya kita saling beransur lah, ya. Tidak mungkin semua keinginan kita akan tercapai, tapi tidak juga kita menginginkan apa yang kita inginkan sedikit pun tidak tercapai. Jadi ambil jalan tengah. Dan kelima adalah keadilan, yaitu bangsa Indonesia ingin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi ini menjadi tekad kita bersama lah, ya, dengan makmur sendiri, sejahtera sendiri atas penindasan orang lain. Tapi kita ingin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Nah, dengan adanya 5 nilai ini, tentu seharusnya bangsa Indonesia sudah sejahtera dan bahagia ya sampai saat ini. Seharusnya begitu. Dengan adanya kita menjadi orang yang religius, orang yang beradab, saling menjunjung tinggi harkat martabat manusia, menjaga harkat martabat manusia, sama-sama menjaga. Kita menerima perbedaan-perbedaan untuk memperkuat kesatuan, dan kita menjadi bangsa demokratis, musyawarah mufakat, dan kita juga ingin mewujudkan kemakmuran bersama. Jadi ada orang yang kurang mampu, kurang miskin, ya, kurang mampu dan miskin, mungkin kita bisa bantu, ya. Ada usahanya yang kecil, mungkin bisa kita berkolaborasi, yang punya usaha besar untuk membantu. Begitulah yang diinginkan oleh Pancasila. Oke, kita lanjut. Nilai ketuhanan itu apa yang perlu kita dalami? Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran Pancasila praktis dan mudah, ya. Dari apa yang telah disampaikan tadi, terus ikuti sampai habisnya video ini. Ya, kalau nanti seandainya karena durasi, ya, kita juga mempertimbangkan durasi, akan kita sambung nanti ke seri berikutnya. Jangan khawatir,
sengaja durasinya kita batasi. Nah, bagi yang sudah menyimak, itu sedikit banyaknya sudah bisa memahami, walaupun belum selesai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, silakan menyampaikan komen-komennya, ya. Dalam artian ini diskusi ya. Silakan menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, atau nanti setelah materi ini selesai, artinya siapa yang menonton ini ikut terlibat dalam diskusi ini. Bagi yang sedang mengikuti pembelajaran dengan saya ya, ini mungkin bisa menjadi sekaligus sebagai absen ya bagi mereka namanya yang muncul, dan bagi mereka yang aktif menanyakan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen-komen. Ini tentu menjadi suatu penilaian tersendiri. Bagi yang umum ya, boleh mahasiswa, boleh pelajar, boleh murid yang ikut ini juga bisa ikut aktif di sini. Silakan saja bergabung. Dan bagi yang sedang mengikuti pembelajaran atau perkuliahan dengan saya, tentu harus memakai kode tersendiri ya, dengan nama kampusnya barangkali ya, dan diikuti oleh nama. Baru nanti pertanyaannya atau menjawab pertanyaan dari teman yang mana didiskusikan di channel ini, dan kemunculan dan kehadirannya adalah sekaligus menjadi absen dan penilaian keaktifan. Oke, ikuti dan simak terus. Silakan kita gunakan channel ini sebagai edukasi yang bermanfaat, dan ini tentunya satu-satunya yang menggunakan sistem seperti ini hanya Dian sebagai terus simak ya sampai Anda memahami. Diskusikan terus aktif di channel ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, comment, ya kalau perlu di share ya. Jadi selain Anda mendapat ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Oke, silakan mengikuti sampai tuntas. Akan terus saya pantau, akan terus saya terangkan. Mudah-mudahan tidak hanya mengetahui, tapi juga memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan melihat bagaimana interaksi kita dengan Pancasila. Ya, ini harus tertanam di dalam diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan atau berpikiran yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh nilai yang ada di dalam Pancasila. Pertama, nilai-nilai ketuhanan. Ini sering terjadi adalah interaksi negatif, di mana ada yang menganggap bahwa Pancasila itu lebih tinggi kedudukannya dari agama. Nah, ini suatu pemikiran atau interaksi negatif terhadap Pancasila. Bagaimanapun, Pancasila telah menempatkan ketuhanan yang Maha Esa ya, itu artinya agama. Di sila yang pertama, artinya bahwa bukan berarti Pancasila itu lebih tinggi daripada agama, ya. Justru kalau ingin menjalankan Pancasila, jalankan ajaran agamanya. Karena agama itu ajaran yang baik. Bahkan Pancasila itu sendiri lahir dari nilai-nilai agama juga, yang masuk nilai-nilai yang baik, ya, yang sudah biasa diterapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bangsa, sebagai orang yang religius, sehingga lahirlah Pancasila. Juga ada interaksi negatif terhadap Pancasila, itu kita sering melihat bahwa agama tidak sejalan Pancasila, seolah-olah membenturkan antara agama dan Pancasila, seolah kalau jalankan Pancasila berarti tidak jalankan agama, atau yang agama tidak jalankan Pancasila. Jadi itu adalah interaksi yang negatif, sehingga orang menganggap bahwa agama ada yang beranggapan bahwa agama itu tidak sejalan dengan Pancasila. Ini adalah namanya interaksi negatif ya. Kita harus menghilangkan interaksi negatif ini dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ingin menjalankan Pancasila dengan benar.
Kemudian ada lagi interaksi negatif yang sering terjadi adalah Pancasila dan agama itu merupakan dua hal yang terpisah. Ada yang mau misahkan agama. Ya kalau jangan karena agama, ya tidak usah bawa Pancasila. Menjalankan Pancasila, ya jangan bawa agama. Nah ini juga merupakan suatu interaksi yang negatif, ya, yang bisa merusak ya ideologi Pancasila itu sendiri. Jadi hal-hal pemikiran ya dalam kehidupan sehari-hari ini harus kita luruskan ya. Jadi interaksi negatif itu termasuk Pancasila dan agama bukan dua hal yang terpisah. Ada yang mau bisa memisahkan Pancasila dan agama. Padahal Pancasila sendiri diambil dari nilai agama yang baik-baik itu dijadikanlah pedoman kehidupan berbangsa dalam bentuk Pancasila. Dan Pancasila amat sangat menghargai agama dan nilai agama itu terbukti dengan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu agama sangat diingat tinggi oleh Pancasila. Kemudian interaksi positif ya. Apa yang perlu kita bangun? Tadi ada 3 interaksi yang negatif. Ya kalau ada pemikiran seperti itu dengan Pancasila, kita tidak akan bisa menyatu dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang ada interaksi positif ya, yaitu Pancasila harus sejalan dengan agama. Ini harus kita camkan apapun agama kita, ya kita harus menjadikan Pancasila sejalan dengan agama kita. Ya, ajaran agama itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan ajaran Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama. Jadi kita harus pahami itu. Orang yang menjalankan agama dengan benar itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Orang menjalankan Pancasila dengan benar tidak juga akan mempertentangkan agama, ya, tidak akan membenturkan agama dengan Pancasila. Baik, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini ya. Oke, sekarang masuk kita sila kedua ya, sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini juga sering kita jumpai, kita temui adanya interaksi negatif. Ya, apa itu? Ya seolah-olah Pancasila itu bertentangan dengan adab, etika, dan tradisi. Nah ini lagi-lagi bahwa dalam pikiran kita seharusnya Pancasila itu sejalan ya dengan adab, etika, dan tradisi yang ada di daerah kita, di tempat kita ya, yang membenturkan antara Pancasila dengan tradisi ya, karena tradisi juga biasanya mengandung nilai kebaikan, ada ajaran-ajaran kebaikan di dalam tradisi-tradisi yang ada di daerah-daerah kita yang ada. Anda telah mengikuti pembelajaran Pancasila praktis dan mudah di Yantos RW Backpacker Channel, media edukasi yang bermanfaat. Ya walaupun belum tuntas ya, karena saya membatasi durasi untuk pertemuan ini untuk mempermudah juga bagi yang menonton channel ini supaya durasi tidak terlalu panjang, tapi kita lanjutkan ke seri yang berikutnya. Ya bagi yang tidak tuntas menyimak tadi ya silakan disimak lagi, silakan Anda aktif di komennya, berdiskusi ya, boleh menanyakan tentang materi tadi. Ya tidak hanya kepada saya dimasukkan pertanyaan itu ya, boleh kepada teman-temannya. Dan silakan bagi yang ingin menjawab, dan ini adalah menjadi ajang diskusi dan ajang penilaian bagi saya mengikuti pembelajaran ini. Jadi semoga pertemuan ini bermanfaat. Silakan mengikuti seri berikutnya. Ya sekali lagi mohon maaf karena durasi memang saya batasi demi efisiensi juga untuk bagi semua yang mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi jangan lupa tetap kunjungi Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial, sebagai media informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Sekali lagi silakan di subscribe, like and comment, dan jangan lupa di share. Apabila Anda men-share ilmu ini, selain Anda mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Silakan di share, diperbanyak ya. Minta teman-temannya untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya.
Eh, Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa ditambah di seri berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar Pancasila dengan saya, karena belajarnya praktis dan mudah, berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.